Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Yang pertama, DPR anggarkan 48 miliar untuk gorden. Sekjen sudah 13 tahun tak digantikan seperti kain pel. Pembahasan ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan bahwa segala keputusan pemerintah harus mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Anggaran 48 miliar untuk gorden di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dana tersebut dianggap lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk kebutuhan mendesak lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. Dengan demikian, anggaran tersebut kurang mencerminkan keadilan sosial jika tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat. Selain itu, jika ditinjau dari perspektif hukum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, dan transparan, serta bertanggung jawab. Pengalokasian anggaran yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ribuan narapidana dapat remisi termasuk mantan menteri yang terjerat kasus korupsi. Pemberian remisi kepada narapidana yang terlibat kasus korupsi bisa dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kedua dan kelima. Dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan perlakuan yang adil dan manusiawi termasuk narapidana. Namun, jika remisi diberikan kepada narapidana kasus korupsi tanpa memperhatikan dampak dan kejahatan yang dilakukan atau merugikan keuangan negara, maka ini dianggap tidak adil bagi masyarakat. Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, korupsi adalah tindakan kejahatan yang secara langsung merugikan negara dan masyarakat. Karena dana yang harusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan dialihkan untuk kepentingan pribadi. Memberikan remisi kepada mantan menteri dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena hukumannya tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkannya. Pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Permasyarakatan. Pasal ini mengatur bahwa remisi diberikan sebagai penghargaan atas perilaku baik selama tahanan. Namun pemberian remisi kepada pelaku korupsi seringkali dianggap tidak mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut. Yang ketiga, pemerintah respon dampak El Nino 18,8 juta kpm. Jokowi bagikan BLT El Nino 400.000. Menurut saya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, ketiga, dan kelima. Sila kedua mencerminkan perhatian pemerintah terhadap warga yang membutuhkan dan meringankan beban hidup mereka. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak El Nino, pemerintah berusaha menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menggarisbawahi pentingnya pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 26 menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Yang keempat, Indonesia bakal impor beras 2 juta ton hingga akhir 2023. Menurut saya ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai sila kelima. Sila kelima ini menekankan pentingnya pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Impor beras dalam jumlah besar dapat mencederai kesejahteraan lokal, terutama jika impor dilakukan pada saat petani sedang panen. Hal ini bisa membuat harga beras lokal turun dan merugikan petani. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkan stabilitas ketersediaan dan harga pangan pokok di tingkat konsumen dan produsen. Yang kelima, Omnibus Law Cipta Kerja. Sesuai dengan sila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Omnibus Law berupaya untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerminkan nilai kemanusiaan.
Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keenam, Menhan Prabowo perkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur F-15X baru dari Amerika Serikat. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pembelian pesawat tempur bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara dan menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Ini sejalan dengan prinsip Persatuan Indonesia, di mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi wilayah dan keutuhan bangsa dari ancaman eksternal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 2 menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.